halo semuanya ya. Jadi gimana ya gue mulainya ya? Oke, gue langsung aja mulai ya. Jadi di sini gue lagi mau ngebahas mengenai yang kata orang Indonesia mungkin gak penting, tapi kalau menurut orang lain penting, tapi menurut sebagian orang lain di Indonesia juga penting gitu loh. Gimana sih? Pokoknya di Indonesia itu dianggap penting sama orang yang gak ngerti, tapi dianggap ngerti. Gimana sih? Pokoknya itu dah. Pokoknya si pembelajaran ini itu dibutuhkan, tapi kalau menurut orang Indonesia itu kayak nggak penting gitu, butuh tapi nggak penting gitu, nanti aja lah katanya, kayaknya gitu. Nah gitu, enak banget tuh dari tadi. Jadi begini ya, gue keinspirasi bikin video ini beberapa hari 2-3 hari yang lalu kalau nggak salah ya, pas jam berapa ya, jam setengah 11 malam, gue nonton ini kan, mengenai sex education gitu. Aduh kayaknya mengenai sex education kayak begitu ya. Ya mungkin videonya gak bakal lama sih, yang mengatakan bahwasannya ya kalau seks itu katanya cuman mengacu pada hawa nafsu doang. Dan ya kalau menurut gue nih ya, gue langsung ke opini sendiri ya. Gue gak mau perbanyak opini orang lain, karena gue memakai opini orang lain sama dengan gue menguatkan opini orang lain juga gitu. Jadi gue mending pakai opini gue sendiri. Ya gak tahu sih kalau misalnya ada salah satu orang atau beberapa orang yang ngomong bahwasannya atau sependapat kayak gue atau pendapat gue yang sama kayak orang lain, coba dikoreksi aja ya. Jadi begini, kalau menurut gue sih sex education itu benar-benar penting banget ya. Kalau misalnya kita gak ngerti mengenai seks gitu, ya lu waduh parah banget sih. Intinya begini deh ya, kalau semisalnya lu masih polos gak ngerti apa-apa mengenai you know lah ya, yang kayak begitulah. Sorry gue kalau misalnya ngomong agak frontal ya, kalau misalnya lu pada gak tau bokep mohon maaf nih, gue bukan gak sopan, cuman gak ada contoh lain gitu selain itu gitu kan. Dari bokep, hentai, pokoknya semuanya lah. Kalau misalnya lu mikir bahwasanya gue sering nonton yang kayak begitu atau ngeliat yang gitu, ya lu bener, gue sering nonton yang kayak begitu. Emang kenapa, gue mengakui aja gue mah, daripada gue jadi orang munafik ya. Jujur bro, jadi orang munafik dosanya tinggi pak, gede jujur. Gue mending jujur aja lah, jujur buka-bukaan aja gue mah. Lu pada buka ke gue buka ke kalian. Nah dan kata gue tadi, gue buka ke kalian buka ke gue, maksud gue itu adalah di dalam sex education juga sebenarnya membutuhkan yang namanya open dan open minded. Kalau misalnya belum mengerti bahwa, kalau menurut gue sendiri nih ya, open dan open minded dalam sex education, kalau menurut gue sendiri, satu, open berarti kalian terbuka ke orang lain. Jadi pemikiran mengenai seks itu kalian bisa disebarin gitu. Kayak misalnya, oh gue gak bisa begini, gue kurang dalam ini berisik lu. Gue kurang sama ini ya, sama ya kayak begitu pokoknya lah ya. Kita bisa menceritakan hal tersebut ke orang lain. Dan open minded, kenapa open minded? Begini, contoh besarnya begini, konotasinya lah ya. Contoh kita itu minimalnya kayak gak mikirin si seks itu kemana gitu. Jadi maksudnya misalnya si gue nih ngomong misalnya, oh gue kemarin habis nonton itu kan tadi malam gitu-gitu, tapi gue ngerasa gak puas, itu gimana. Nah kita tuh pikirannya jangan sampai si orang lain ya ngebayangin gue lagi nonton itu sambil ngocok gitu kan, sambil gitu loh pokoknya lah. Jadi open minded itu kayak, kalau open kan terbuka ke orang lain, kalau open minded itu dari orang lain ke kita dan kita ke orang lain gitu. Kayak begitu sih kalau secara garis besarnya gitu. Soalnya yang gue tahu itu ya begitu. Soalnya
banyak yang salah arti bahwasanya oh seks itu mengacunya hanya pada hawa nafsu. Kalau menurut gue sih enggak. eh Kalau misalnya base-nya pada hawa nafsu, kenapa bisa terjadi pemerkosaan gitu kan? Kalau misalnya ke pemerkosaan kan pasti ya aslinya dari hawa nafsu itu sendiri kan. Kalau menurut gue sih sex education itu kayak ke apa ya? Sex education itu kayak ya kayak belajar biasa gitu, kayak ibaratnya lu belajar matematika satu sama dengan 2 4 dikali 2 sama dengan 8 kayak begitu. Kayak belajar di sekolah, cuman ya di sekolah nggak dikasih kurikulum mengenai sex education, itu dia masalahnya. Jadi kalau menurut gua nih ya, jadi kalau menurut gua sendiri, kalau misalnya nih ya Panadim nonton atau pemerintah nonton ya, mohon maaf nih, kalau bisa iniin aja yang namanya sex education, adain aja kurikulum sex education. Kenapa? Karena kalau misalnya ada orang yang udah ngerti ke dunia porn ya, ingat dunia porn itu kalau misalnya ditingkatin dari atas ke bawah, itu anggaplah bawah itu yang paling bawah nih ya, yang paling bawah berarti dalam kan deep web, anggaplah begitu. Yang di atas itu internet biasa tuh. Nah, kalau porn itu kalau gak salah di tengah itu. Nah, di tengah itu berarti kan porn masih bisa diakses dong, masih bisa diakses oleh semua orang, walaupun harus dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku gitu kan, kalau menurut gue gitu. Intinya begitulah ya, itu berarti porn ada di tengah, deep web di bawah, di atas internet biasa yang sering kita pakai gitu kan. Ya, dan sebenarnya masih bisa diakses gitu. Kalau tengah itu ibaratnya dari atas ke tengah itu masih bisa diakses, sementara dari bawah dari tengah ke bawah, wah susah banget. Lu IP address harus ganti terus terus proxy harus diganti, wifi router jangan sampai ketahuan, jangan sampai keciduk sama nomor nomor telepon apalah, itu banyak pokoknya. Gue ngomong begini bukan karena gue pernah ya, tapi gue ngelihat ada youtuber yang pernah coba akses deep web, mendengar aja gitu, mendengar atau enggak gue baca artikel gitu kan di handphone mengenai deep web yang kayak begitu ya. Dan balik lagi sih, kalau ini videonya sebentar aja lagi, gue udah gak ada ini lagi. Intinya sex education itu penting, dan kalau misalnya lu gak open minded dan open ke orang lain, wah susah men, susah jujur. Lu open misalnya tapi pikiran lu itu kemana aja gitu, kayak misalnya lu bayangin lu lagi itu sama si itu ya, lu lagi mikirin lu lagi ini sama si ini ya gitu. Jadinya susah lah pokoknya lah. Pokoknya salah satu ini dari gua ya, tips dari gua kalau misalnya ini satu nih, harus open dan open minded ke orang lain. Ingat, gue udah jelasin open sama open minded itu apa. Itu yang paling penting kalau menurut gue, kalau dalam seks itu ya kan. Terus yang kalau kedua, udahlah jangan terlalu polos. Kalau misalnya nih lu polos nih ya, misalnya nih cewek, biasanya nih cewek lu polos, lu malah ngajak dia ke yang tempat sempit terus gitu-gitu, ya kan itu sama aja dengan pelecehan dong. Lu gak mau kan kena kasus mengenai pelecehan seksual kayak begitu ya. Makanya dari itu, untuk cewek-cewek, untuk para ukti-ukti, pelajarilah mengenai sex education karena itu penting kan. Iya, jangan, maksudnya itu kalian boleh baca tapi boleh ngerti, sebenarnya boleh ngerti, semua orang itu harus mengerti mengenai sex education ini. Tapi ada aja orang yang menganggap bahwasanya sex education itu jorok yang kayak begitu-begitu. Enggak, sebenarnya itu membantu kalian kalau misalnya ini kalian mau di rape, ini lu mau diperkosa, emangnya ini kalanya lu diperkosa lu gak ngerti apa-apa gitu kan. Minimalnya kan kita bisa menahan diri. Sex education itu tujuannya untuk menahan diri kita, atau melindungi diri kita sendiri sebenarnya. Jadi jangan polos lah, udah please lah, pelajari sex education. Cari web-web yang menurut kalian terpercaya, banyak di handphone. Pokoknya kalian pelajari mengenai sex education karena itu penting untuk kalian semua nanti di masa depan. Jadi ya mungkin video kali ini segini aja ya karena ribet juga. Pokoknya tadi, satu, harus open dan open minded. Kedua, jangan terlalu polos jadi orang. Ya begitu aja, jangan lupa di like, share, dan subscribe.